Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan hidayahnya, karena dengan rahmatnya, karena dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah dengan dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa sholat berjamaah dalam kondisi aman, tidak ada gangguan, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, ada di Palestina, ada di Sudan, yang mereka dalam kondisi terancam. Maka nikmat keamanan ini kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai bab Hijratul Habasatil Ula. Gitu? Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana Quraisy membujuk Nabi SAW agar beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dibujuk, dirayu. Bagaimana Nabi SAW setahun beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka akan beribadah kepada Allah 1 tahun. Gantian ya Muhammad, 1 tahun kamu beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, dan kami 1 tahun ke depan akan beribadah kepada Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW tidak mau sampai Rasulullah SAW dibujuk, wahai Muhammad, usap saja berhala-berhala ini. Rasulullah pun tidak mau untuk mengusap berhala-berhala mereka. Setelah itu Rasulullah SAW melihat siksaan demi siksaan terhadap para sahabatnya. Orang-orang yang lemah disiksa oleh pemuka-pemuka Quraisy. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Hijrah kemana di sini? Habasah. Al-Habasah itu Ethiopia, Afrika. Itu Habasah. Sing napa niki ngirim utusan ten Yaman, Arya dan Abraha niku. Iku saking Habasah. Raja Najasyi rajanya. Di sana ada gajah-gajah besar. Nah, itu di Yaman ada gajah besar, itu dari Afrika, Ethiopia. Hijratul Habasatil Ula, hijrah ke Habasah yang pertama. Halaman 29. Ini halaman 29 bawah. Nah, hijrah jamaah ada 2 macam. Hijratul makan wa hijratul amal. Hijrah tempat itu juga dibagi menjadi 3. Masya Allah. 1, hijrah min biladil khaufi ila biladil amni. Ya. Hijrah dari negeri yang khauf, yang mencekam, takut, menuju negeri yang aman. Yang kedua, hijrah min biladil kufri ila biladil Islam. Hijrah dari negeri yang kufur, negeri orang-orang kafir, menuju negeri Islam. Yang pertama apa? Hijrah dari negeri apa? Negeri yang mencekam, negeri yang tidak aman, menuju negeri yang aman. Kemudian hijrah min biladil kufri, dari negeri yang kufur menuju biladil Islam, ila biladil Islam, negeri yang Islam. Kemudian hijratu min biladil Islam ila biladil Islam, berpindah dari negeri Islam satu ke negeri Islam yang lain. Nah, ini boleh. Yang tidak boleh itu hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir, hanya tujuannya dunia. Ini tidak boleh. Yang tujuannya hanya untuk dunia. Ini para ulama sebagai Syekh Utsaimin tidak membolehkan orang muslim berpindah dari negeri Islam menuju negeri kafir karena tujuannya dunia.
Contohnya apa? Plesir, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tujuannya fokus hanya dunia saja. Ya. Ini kecuali apa ini ambasador, apa itu namanya ya? Apa hubungan internasional itu apa namanya? Bukan, apa ya? Utusan dari negara itu loh. Ya Allah. Duta. Duta. Kecuali duta. Ya. Itu. Nah, posisi yang saat ini dialami oleh Rasulullah adalah bahayanya para sahabat diancam, ditindas, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Maka Mekah itu negeri kufur, ya negeri yang tidak aman bagi para sahabat. Kemudian para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Habasah. Habasah pun negeri kafir karena agamanya Nasrani, tapi aman, ngoten. Biladul amni. Kalau Mekah ketika itu biladil khauf, negeri yang tidak aman, negeri yang mencekam. Maka di sini dikatakan lamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yalhaqu bi ashabihi. Tatkala ra'a melihat nabi ma yalhaqu apa yang terjadi bi ashabihi, apa yang menimpa terhadap para sahabatnya minal adab dari siksaan, wa anwa'il adab dari macam-macam adab, amarahum maka Nabi memerintahkan mereka bil hijrati ilal Habasyah, untuk hijrah ke negeri Habasyah. Fahajara asratun min ashabihi, maka hijrahlah asratun 10 min ashabihi dari para sahabatnya, wa khamsu niswatin dan 5 perempuan minhum di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nanti akan menjadi khulafaur rasyidin yang ketiga. Mantune Rasulullah pindo, Utsman bin Affan. Kok pindo? Ping kali sing pertama nikah kali putrine Nabi sing namine Ruqayyah. Kemudian nanti Ruqayyah wafat, nikah malih kalian Ummu Kulsum. Dzunurain julukannya, yang memiliki 2 cahaya. Masya Allah. Utsman bin Affan. Lah niki Utsman bin Affan wa zaujatuhu, dan istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasah. Awalu baitin hajara ba'da Ibrahim. Dikatakan Rasulullah bahasanya keluarga yang hijrah pertama kali setelah Nabi Ibrahim adalah Utsman dan Ruqayyah. Ini hijrah ke Habasah. Habasah memiliki seorang raja yang namanya Najasyi. Nama rajanya adalah Raja Najasyi. Ada yang mengatakan Najasyi itu adalah gelar, sebagaimana Heraklius, sebagaimana Fir'aun, ya, sebagaimana Muqawqis, sebagaimana Kisra. Ini adalah gelar-gelar, ya, Raja Najasyi. Ini rajanya Habasah yang beragama Nasrani. Waqat raja'u ba'da thalathati ashhurin, dan telah raja'u mereka pulang ba'da thalathati ashhurin setelah 3 bulan. Bisa babi alamil hurbah wa qillati adatihim, karena sebab alamil hurbah, sakitnya keterasingan, asing gitu ya, jauh dari Mekah, tidak ngerti adat, tidak ngerti budayanya di Habasah. Wakilati adatihim, dan sedikitnya jumlah mereka, akhirnya mereka pulang. Tapi di sebagian buku sirah dikatakan mereka mendapatkan kabar anna Makkah, bahwasanya Mekah menjadi negeri Islam. Subhanallah. Mereka dapat kabar bahwasanya Mekah menjadi negeri Islam disebabkan mereka, orang-orang Mekah ketika itu melihat Rasulullah sholat di Mekah. Rasulullah sholat, ketika itu Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran sangat indah.
maka mereka mendengarnya dengan seksama, terhanyut dalam bacaan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sujud dalam sholatnya, tiba-tiba mereka juga sujud. Lah kabar ini terdengar seluruh Mekah bahwasanya mereka orang-orang Quraisy sujud bersama Rasulullah. Akhirnya kabar burung mereka masuk Islam. Hanya kabar burung, ternyata tidak jamaah. Kabar ini sampailah ke Ethiopia, subhanallah, sampai ke negeri Habasah Afrika, bahwasanya Mekah sudah masuk Islam, menjadi negeri Islam. Akhirnya mereka pulang. Ternyata mereka pulang di sana kena prank. Ternyata Mekah masih menjadi negeri yang kufur. Maka mereka orang-orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalian ini jangan mendengarkan Al-Qur'an nanti kayak gini lagi, sujud ikut bersama Muhammad, tersihir kalian. Maka mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, diabadikan oleh Allah. Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah hiruk pikuk, ya, buatlah fitnah-fitnah di dalamnya la'allakum taghlibun, agar kalian menang, tidak terkalahkan. Jadi mereka ini sepakat, ya udah enggak usah ngomong Al-Qur'an maneh. Telinga mereka disumpel, enggak mau mendengarkan Al-Qur'an lagi, takut terhanyut dalam bacaan Al-Qur'an karena saking indahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan sebagai mukjizat mengalahkan syair-syair Arab waktu itu. Orang-orang Arab ketika itu memiliki syair yang bagus, maka akan dilombakan ketika menang ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Yang juara di dindingan. Al-Qur'an mengalahkan mereka semua. Ya, syair-syair yang indah itu takluk ketika Al-Qur'an Allah turunkan, hingga mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kalian dengarkan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk pikuk di dalamnya. Membuatlah fitnah-fitnah, kebisingan di dalamnya, la'allakum taghlibun, agar kalian memenangkan dan tidak terkalahkan. Ini mereka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarkan Al-Qur'an sampai sujud. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah peristiwa hijrah yang pertama. Berarti hijrah yang pertama ini masuk hijrah yang nomor berapa jamaah? Tadi hijrah yang nomor berapa? Nomor 1. Ya, hijrah min biladil khaufi ila biladil amni. Hijrah dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Karena Rasulullah mendengar di sana ada Raja Najasyi yang adil, tidak pernah menzalimi masyarakatnya, tetapi masih dalam agama Kristen atau Nasrani, dan nanti Raja Najasyi akan masuk Islam. Subhanallah. Kemudian kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu Islamu Hamzah wa Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Fisanatil khamisati, di tahun yang kelima, aslama rajulani, telah masuk Islam. Aslama, telah masuk Islam. Sopo? Rajulani, 2 laki-laki. Min kibari Quraisyin, dari penggede Quraisy. Mashuron bil quwwah, mashuron yang terkenal bil quwwah dengan kekuatannya, wasajaah dan sajaah, pemberanian. Ini julukan terhadap Hamzah dan Umar, laki-laki yang kuat dan laki-laki yang pemberani. Masyhuron bil quwwah wasajaah. Wahuma, dan mereka berdua adalah Hamzah. Siapa? Hamzah, amin Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar, dan Umar bin Al-Khattab, anaknya Al-Khattab, tsani khulafa'ir rasyidin, khulafa kedua, khulafa'ur rasyidin yang kedua. Bagaimana kisahnya?
Sababu islamihi, sebab Islamnya Hamzah, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di Bukit Sofa dan Abu Jahal ini melewati Rasulullah SAW. Ketika melewati Rasulullah SAW, maka Abu Jahal ini mencela dengan celaan yang buruk kepada Rasulullah SAW. Tidak terima itu, ketika mau balik, maka Rasulullah SAW dipukul sampai pelipisnya berdarah. Subhanallah. Kemudian dilihatlah oleh Maula li Abdillah ibnu Jud'an. Dilihat oleh budaknya Abdullah bin Jud'an. Budak ini melihat bahwasanya Rasulullah telah disakiti oleh Abu Jahal. Maka pas Hamzah pulang dari berburu membawa busur, subhanallah, Hamzah itu kuatnya luar biasa. Ya, kadang berburunya kadang berburu singa. Ini Hamzah, subhanallah, saking kuatnya Asadullah Hamzah, singanya Allah. Ketika itu pulang dari berburu membawa busur. Kemudian ketemulah sama budaknya Abdullah bin Abi Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Bertemu budaknya ini diceritani, wahai Hamzah ya Aba Umarah, aku melihat bahwasanya ponakanmu Muhammad telah dicela dan disakiti oleh Abu Jahal. Maka seketika itu kesukuan Bani Hasyimnya, meskipun Hamzah ketika itu dalam kondisi musyrik, karena fanatisme kesukuan ponakanku dicela Abu Jahal, maka Hamzah langsung menjumpai Abu Jahal yang ada di dekat Masjidil Haram. Tatkala itu waqala lahu Abu Umarah, Hamzah berkata kepada Abu Jahal, ya musafirastah, wahai orang yang paling hina. Abu Jahal namine wae Abu Jahal, bapak kebodohan. Nami asline niku Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham itu namanya Abu Jahal. Kita kenalnya siapa? Abu Jahal, tapi sampai lupa nama aslinya adalah Amr ibnu Hisham. Julukan sebelum Islam datang, julukannya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, karena orangnya cerdas dan bijaksana. Ini Abu Jahal. Tatkala Islam datang, dia tidak mau beriman, maka julukan yang paling terbaik bagi Amr ibnu Hisham adalah Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Padahal namanya adalah Amr ibnu Hisham. Kalau Abu Lahab namanya siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ini namanya Abu Lahab. Dan kita tidak tahu nama aslinya. Sampai seperti itu. Allah hapus nama-namanya, yang terkenal adalah nama jeleknya. Abu Lahab, bapaknya api yang menyala-nyala. Abu Hurairah nama aslinya sinten? Abdurrahman bin Sakhrin. Masya Allah. Abu Bakar namanya sinten? Abdullah bin sinten? Abdullah bin Abi Kuhafa. Masya Allah. Nama Abu nggih, Abu Lahab namine Uzza. Abu Lahab Abdullah bin Uzza. Abu Jahal nama asline Amr ibnu Hisham. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Bin Auf itu Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya niku. Abdurrahman bin Sakhrin. Sakhr iku Abu Hurairah. Abu Bakar namine Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah bin Abi Kuhafah itu nama Abu. Kalau Abu Vulkanik kan lumajang niku. Abu Vulkanik. Oke, itu namine Abu Jahal. Ya musafirastah, kata Hamzah, hai orang yang paling hina. Tastumu ibna akhi wa ana ala dini. Apa kamu mencela ponakanku sedangkan aku berada di agamanya? Masya Allah, ini dekeni Hamzah, padahal belum pernah syahadat. Saking emosinya, fanatismenya, dia mengatakan
Wahai orang yang paling hina, apakah engkau mencela anak keponakanku, anak saudaraku, ponakanku ini Muhammad, wa ana ala dini, sedangkan aku berada di agamanya? Maka ketika itu dikatakan Hamzah ketika pulang lengar-lengar, kok aku bisa ngomong ngono ya? Lengar-lengar, padahal dia dalam kondisi musyrik karena fanatisme. Tsumma darabahu bil qausi fasajjau sajjan munkairah. Akhirnya siapa? Hamzah memukul Abu Jahal ceplak dengan kausnya. Bil qausi dengan kaus, dengan busurnya tadi. Busurnya buatan busur saniki, Pak. Busur napa niku? Busur bending kali kayu. Biyen busure gede antep. Kampleng no kepalane Abu Jahal, palak bonjrot langsung moncrot. Berdarah Abu Jahal ketika itu. Dikampleng Hamzah karena sama-sama kuatnya. Hamzah luar biasa, gak ada yang berani. Tandingannya itu sama Umar dia. Hamzah bin Abdul Muthalib. Fathar rajulan min Bani Makhzum. Akhirnya kelompoknya Abu Jahal, hayya Abu Jahal, ayo Abu Jahal, sikat wae. Terus kemudian ada Hamzah di belakangnya, ada orang-orang Bani Hasyim. Hayya Hamzah, ayo Hamzah, podo tarung wae, tawuran. Meh wae tawuran. Akhirnya Abu Jahal mengatakan da'au Aba Imarah. Biarkan Abu Imarah, biarkan melukaiku. Fa inni sababtu ibna akhi sabban qabiha. Sungguh ya, aku mengakui bahwasanya aku telah mencela keponakannya dengan celaan yang sangat buruk. Akhirnya Hamzah ketika itu pulang. Kemudian pulang, beliau menjumpai Rasulullah lalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masya Allah. Akhirnya takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Islamnya Hamzah, menjadi penguat bagi kaum muslimin ketika itu. Selang 3 hari kemudian, ba'da thalathi ayyamin min islami Hamzah, ketika itu ada seorang pemberani lagi yang masuk Islam. Namanya adalah Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbai rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 orang yang paling engkau cintai. Siapa yang didoakan oleh Rasulullah? Bi Umar ibnul Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Pilihlah ya Allah di antara 2 orang ini, yang paling engkau cintai, dengan orang ini Islam terangkat. Ya Allah, masukkan muliakanlah Islam dengan 2 orang ini, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal ibnu Hisham. Tapi Allah memilih Umar bin Khattab. Itu loh, Rasulullah SAW disakiti kaya ngoten lho Pak. Lek awak dhewe weruh masyaallah wis nang wis ngomongane wis tak dongakno bong ngoten mawon. Atine kula lan panjenengan sampun sakit ketika melihat orang seakan-akan sudah tidak dapat hidayah. Tapi Rasulullah kemarin punya sifat al-af, pemaaf. As-sabr, punya sifat sabar. Dihina, dicaci, dilukai oleh Abu Jahal, malah mendoakan. Subhanallah, itu bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Ini adalah sangat terpuji. Itu menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah 10 tahun. Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan sama diriku. Katanya, kalau kita punya pembantu bahwa pekerjaanmu gak iso udah biasa, gak pernah gak pernah, kata Anas bin Malik. Subhanallah, 10 tahun ngabdi sama Rasulullah itu gak pernah sambat, gak pernah marahi Anas bin Malik. Inilah sifatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tadi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham. Maka Allah memilih siapa? Umar ibnu Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah SAW sholat di samping Ka'bah. Ini awal mula Umar bin Khattab masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW di samping Ka'bah, di Ka'bah sholat baca surat Al-Fatihah.
Al-haqqatu mal-haqqah sampai akhir ayat. Tiba-tiba faja'ala Umar yastami'u ilal Qur'an. Umar nguping Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Qala faqultu ay fi nafsi hadza wallahu syair. Masya Allah, Al-Qur'an ini pasti bacaannya seorang penyair ini. Kama qalat Quraisy, bagaimana Quraisy mengatakan itu. Tiba-tiba di surat Al-Haqqah di ayat terakhir Nabi membacakan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Aku disindir. Jadi Umar rasa disindir. Apa kata Allah? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Tidaklah Al-Qur'an ini perkataannya seorang syair, sedikit sekali kalian beriman. Fakultu, maka aku mengatakan lagi, enggak. Iki kayak kahin. Ini bacaannya seorang dukun. Apa kata Allah? Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Masya Allah. Akhirnya kata Umar, ketika itu Islam masuk di dalam hatiku. Subhanallah. Kemudian beliau masih mengacuhkan perasaannya. Kemudian suatu ketika dia keluar, ya, annau kharaja yauman mutawassihan sayfahu. Keluar rumah membawa pedang. Tujuannya untuk apa? Membunuh Rasulullah SAW. Subhanallah. Yuridul qada 'ala Nabi, ingin menuntaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu Nu'aim bin Abdillah. Ketika itu dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah di jalan. Kemudian ditanya, "Mau kemana kamu Umar?" "Uridu an aqtula Muhammad." Aku pengen membunuh Muhammad. Qultu kaifa ta'manu min Bani Hasyim wa min Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammad. Bagaimana kamu merasa aman wahai Umar? Merasa aman dari Bani Hasyim dan Bani Zuhrah ketika engkau membunuh Muhammad. Apakah kamu tidak takut dengan Bani Hasyim? Kata Umar bin Khattab, ma araka illa qad sabuta. Wahai Nu'aim, tidaklah aku melihatmu kecuali kamu sudah mu'alaf, sudah meninggalkan agama nenek moyangmu. Wa tarakta dinaka alladzi kuntu alaihi, dan engkau meninggalkan agama yang aku berada di dalamnya, kata Umar. Ya Umar, kata Nu'aim. Subhanallah. Afala adulluka alal ajib ya Umar. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang menakjubkan dirimu wahai Umar? Inna ukhtaka wa khanataka qad sabu. Sesungguhnya saudarimu dan iparmu sudah masuk Islam. Mereka mu'alaf wahai Umar. Akhirnya wajahnya Umar semakin marah. Aku apa yang mateni Muhammad, tapi saudariku dan iparku telah masuk Islam. Ketika itu Umar damiron hatta atahuma. Akhirnya Umar berjalan cepat sampai mendatangi adiknya dan iparnya. Wa indahuma Khabbab bin al-Arad, dan di rumah adiknya ada Khabbab bin Arad sedang membacakan Al-Qur'an surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Umar nguping, masa iki bacaan apa meneh iki, kata Umar. Akhirnya Umar bin Khattab membuka pintu. Masya Allah. Kagetlah mereka. Akhirnya Khabbab bin Arad masuk dapur, tidak mau keluar karena melihat Umar bin Khattab. Maka Umar berkata, "Ma hadhil haynama allati sami'tuha indakum." Suara lantunan apa ini yang aku dengar dari kalian? Faqala ma ada haditsan tahaddatsunahu bainana. Tidak Umar, kami hanya ngobrol-ngobrol saja loh. Ngobrol-ngobrol saja berdua ini.
Qala fa'alakum ma qad sabutu, maka kayaknya kalian berdua sudah mu'alaf. Faqala law khanatuhu, ya Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu selain dari agamamu? Kalau kebenaran itu adalah Islam, bagaimana pendapatmu, wahai Umar? Maka Umar menampar iparnya, congkoplak sampai berdarah. Umar bin Khattab. Insyaallah. Akhirnya adiknya menolong iparnya Umar. Adiknya menolong suaminya. Ketika menolong suaminya, mau memukul adiknya. Akhirnya enggak tega. Ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah bersahadat di depannya Umar. Subhanallah. Ini adik perempuannya. Wahai Umar, sekiranya kebenaran itu selain dari agamamu, bagaimana pendapatnya Umar? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, di depannya Umar. Akhirnya Umar mau menampar, tidak jadi. Ini kisah awal mula masuk Islamnya Umar. Akhirnya falamma ya'asu Umar, akhirnya Umar berputus asa. Akhirnya Umar meminta apa, coba tunjukkan apa yang kalian baca tadi. Maka tidak boleh Umar, kamu kalau mau memegang Al-Quran, maka kamu mandi dulu. Mandi wahai Umar. Akhirnya Umar mandi. Kemudian dibacakanlah surat Toha oleh Khubbab bin Arad. Karena Khubbab bin Arad ketika itu mendengar bahwasanya Umar akan masuk Islam. Subhanallah. Akhirnya Khubbab bin Arad langsung lari menjumpai Umar, membacakan surat Toha tadi. Sampai ayat apa? Surat Toha sampai ayat yang innani innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini awal mula masuk Islamnya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab setelah membaca ayat Al-Quran yang diperdengarkan oleh Khubbab bin Arad, akhirnya Umar bin Khattab menuju rumahnya Rasulullah SAW. Ketika itu dodok pintu, dok. Maka orang-orang mengintip, ada bolongan Pak, diintip. Ternyata Umar bin Khattab. Semuanya takut, Umar bin Khattab. Masya Allah. Akhirnya di situ dilihat, siapa malakum? Qalu Umar, ada apa kalian kok ramai-ramai, kata Hamzah? Apa yang kalian ributkan? Mereka mengatakan, qalu Umar, ada Umar wahai Hamzah. Faqala Umar, iftahu lahul bab, bukakan pintu untuk Umar, kata Hamzah. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau Umar datang ke sini mencari kebaikan, maka kita bantu ia. Masya Allah. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Jika Umar datang ke sini untuk mencari keburukan, kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Masya, kata Hamzah bin Abdul Muthalib. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kamarnya. Kharaja ila Umar hatta laqiyahu. Rasulullah keluar kamar menjumpai Umar bin Khattab. Ama anta muntahiyan ya Umar, tidaklah engkau berhenti wahai Umar, kata Rasulullah SAW. Hatta yang zulullahu bika minal khazyi wan nakali manazala bil Walid bin Mughirah. Apakah kamu menunggu Allah menurunkan sesuatu sebagaimana Walid bin Mughirah? Kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma hada Umar bin Khattab, Allahumma aizal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab, dan angkatlah Islam dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Akhirnya orang-orang serumah itu takbir sampai Masjidil Haram
mendengarkan takbir-takbir mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan, tatkala Umar masuk Islam, maka kami baru berani sholat di samping Ka'bah. Biasanya sholatnya itu delik-delik Pak. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka mereka sudah berani menampakkan Islamnya, kemudian sholat di samping Ka'bah. Lama aslam tu tadakartu ay alamaka asad dari Rasulullah SAW. Kata Umar, tatkala aku masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa sih orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah. Maka Umar bin Khattab mengingat-ingat, oh ternyata Abu Jahal. Aku mengingat bahwasanya Abu Jahal lah yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi siapa? Abu Jahal. Fa kharaja ilayya fa ataitu hatta darabtuhu alaihi bab. Maka aku mendatangi Abu Jahal dan aku mengetuk pintu. Dok 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 dok. Fa kharaja ilayya, maka dia keluar kepadaku, kata Umar bin Khattab. Qala ahlan wa sahlan ya Umar, selamat datang wahai Umar, kata Abu Jahal. Ma ja'a bika, apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umar? Qala jitu li ukhbirka anni qad amantu billahi wa rasulahu Muhammad. Aku datang ke sini wahai Abu Jahal untuk memberikan kabar kepadamu bahwasanya aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Wa shadaqtu bima jaa bi, dan aku membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Qala fadarabal bab fi wajhi, maka Abu Jahal langsung menutup pintu di wajahku. Berat. Wa qala qabbahakallah, semoga Allah menjelekkanmu wahai Umar, kata Umar bin Khattab. Ini Abu Jahal Pak. Ketika orang-orang selain Umar masuk Islam, maka diampiri oleh Abu Jahal dan Umar ketika itu. Sebelum masuk Islam, mereka berdua ketika mendengarkan ada orang masuk Islam dan dia dalam kondisi lemah, dari kalangan orang lemah, maka Umar bin Khattab dan Abu Jahal mendatangi orang tadi. Aku dipukuli, dikamplengi sama Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Jahal tidak berani berbuat apapun. Qabbahakallahu ya Umar, semoga Allah menjelekkanmu wahai Umar. Inilah kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam. Pertama, ada orang yang fanatik masuk Islam gara-gara kesukuan, yaitu Hamzah. Bagaimana Islamnya seseorang karena dunia? Kata Anas bin Malik di Sahih Muslim ini, bahwasanya kata Anas bin Malik, ingkana aslama rajulun, ar-rajulu aslama, ada seorang laki-laki yang masuk Islam, yuridu dunia, ingin dunia, kata Anas bin Malik. Ada dulu itu orang masuk Islam gara-gara dunia, kemudian Allah menjadikan hatinya mencintai Islam lebih daripada dunia dan seisinya. Yaitu contohnya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia masuk Islam gara-gara fanatisme, melihat keponakannya dipukul. Ada orang masuk Islam gara-gara ingin nikah dengan wanita yang cantik. Oh, aku suka dengan wanita ini, akhirnya dia syahadat. Kamu gak bisa menikahiku kecuali kau syahadat. Maka dia bersyahadat. Awal mulanya karena tujuannya dunia, awal mulanya, tapi Allah merubah hatinya. Maka kita tidak boleh suudzon Islamnya itu gara-gara ini, gara-gara ini. Hatinya manusia tidak ada yang tahu jemaah. Sebagaimana Hamzah, karena kesukuan, mungkin dia karena pekerjaan. Kamu masuk Islam baru tak kasih pekerjaan. Oke, kita masuk Islam bos. Akhirnya dia masuk Islam. Tiba-tiba Islam mengubah, Allah mengubah hatinya. Islam lebih ia cintai daripada dunia seisinya. Ini di hadis riwayat Muslim. Ya, ada orang dahulu seperti itu, dan itu akan ada selanjutnya. Sebagaimana kita lihat, ada kadang artis yang awalnya Kristen masuk Islam gara-gara mencintai seorang wanita Muslim. Ada orang Cina, teman saya itu Cina Tuban, itu mungkin awalnya dia ini Kristen, kemudian masuk Islam gara-gara menikah dengan wanita Muslim yang dia cintai. Ada seperti itu, dan dia menjadi seorang Muslim yang baik. Ada teman saya juga seperti itu di Jombang.
punya bapak Cina, ibunya Jawa. Ya, karena ibunya ini Muslim, bapaknya ini Cina, Konghucu, ini mencintai ibunya, dulu pengen nikah nggak bisa kecuali masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Dan anaknya pun sekarang Islam semua dan menjadi teman saya sekarang, masya Allah. Ini di awal waktu. Kemudian yang kedua, ada orang yang cinta Islam itu gara-gara mendengarkan Al-Quran. Di antaranya saya, Pak. Dulu itu cinta taklim itu karena pernah sholat di belakang Ustaz Husain. Awal mula di Cumplung tuh nggak ada imam yang paling penak kecuali Ustaz Husain. Waktu itu, masya Allah. Ngimami kok enak iki sopo? Ternyata Ustaz Mudzaffir Husain. Setelah itu saya sholat di situ, ada Ustaz Huda, ya Ustaz Huda Cumplung itu. Malah kau penak nada misari terus masuk dhuwur endek. Kula salat sama dredes mili. Masa akhirnya saya lebih cinta Islam gara-gara mendengarkan Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an ternyata seperti ini. Biasanya salat qul Allahu samad lam yalid walam yakul lahu Allahu akbar. Setelah itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang sangat enak, hati saya terketuk. Saya cinta jamaah di masjid ini karena gara-gara imamnya. Enak. Akhirnya saya di situ terus taklim. Pertama taklim tauhid. Saya nggak tahu tauhid itu apa, rububiyah, uluhiyah itu nggak tahu. Apa total uluhiyah, rububiyah? Uluhiyah ya ketuhanan. Untuk yang diibadati Allah saja. Saya ingat tanya sama Ustaz Husain demikian. Ya Allah, pertama kali. Ya itu, ya Allah. Terus akhirnya kamu taklim sama Ustaz Sofi saja sana. Akhirnya saya taklim. Masya Allah, luar biasa. Awal mula itu karena mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, kerasnya terhadap Islam setelah mendengarkan Al-Quran hatinya lembut. Seperti itu, Pak. Kalau kita ingin lembut hati kita, sering mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Cari, kalau kita tidak tahu ya, cari artinya. Oh ternyata Allah itu gini toh, Al-Quran itu, Masya Allah. Tidak hanya membaca, tapi coba Ramadan saya ingin baca Al-Quran plus artinya. Sampai artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibaca Al-Qur'annya dan dibaca artinya. Masya Allah. Biar kita paham Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagaimana orang-orang Arab paham artinya. Kita orang Indonesia bahasa Arab kita anak antum toh. Nah, kita nggak tahu ya udah kita baca Al-Qur'an plus cari yang ada artinya. Makanya di antara pintu hidayah banyak jemaah Bapak Ibu sekalian. Tapi di antara pintu hidayah, satu mendengarkan Al-Quran, yang kedua kita belajar bahasa Arab. Saya sekolah SMA Negeri 1 di Tuban. Kepala sekolah saya waktu dulu itu Kristen. Saya mendapatkan pelajaran agama itu dalam satu pekan 1 kali saja 1 jam. Ya Allah, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu apa-apa. Kemudian saya kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November, jurusan mesin. Saya dapat pelajaran agama itu dalam 4 tahun kuliah itu cuma 1 semester saja, 6 bulan. Itu pun sepekan 1 kali saja. Subhanallah. Saya nggak tahu bahasa Arab ketika itu. Akhirnya saya paksa untuk belajar bahasa Arab. Saya kumpulkan teman-teman untuk ngaji di sana, di kampus. Saya kumpulkan untuk ngaji tahsin, saya kumpulkan untuk ngaji kitab. Padahal saya belum bisa bahasa Arab. Akhirnya saya belajar dari nol, satu persatu kitab pun anak antum wa mahum yaumahuna. Kemudian di sini saya diajak gabung sama Ustaz Husain. Pertama kali saya mengajar bahasa Inggris. Karena di kampus sudah terbiasa bahasa Inggris dan di SMA pun bahasa Inggris. Waktu bekerja di Riau pun bos-bos saya bahasa Inggris. Akhirnya saya ngajar bahasa Inggris. Setelah itu saya pengen belajar bahasa Arab. Akhirnya saya belajar bahasa Arab. Pelan-pelan dan alhamdulillah sekarang ngajar bahasa Arab. Dan insya Allah Pak, dan saya sudah tua, saya menyerah Pak, enggak. Belajar insya Allah, pelan-pelan insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah. Ada ulama namanya Al-Khafal, itu di usia 60 tahun. 60 tahun baru belajar agama. Akhirnya dia menjadi ulama di masanya. Jangan menyerah dalam belajar ilmu agama. Insya Allah. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan jemaah? Barakallahu fikum.